Bahagia Pak, kita bisa jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Syekh Abdul Salam Rashidi Panji Gumilang, Esos MP beserta Umi Farida Alwidat, Esos MP dan keluarga. Yang berhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, KRSS, MBA, CRBC, beserta seluruh eksponen. Yang berhormat Ketua Umum Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia, Ibu Anis Khairunisa, STHI, MAP, beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Bagus Priyo Purwanto, MAGR, beserta seluruh guru besar IPB University. Bapak Dr. Ahmad Sudirman Abbas, MAG, sahabat Syekh Az-Zaitun. Bapak Dr. Ahmad, sahabat Syekh Az-Zaitun, Bapak Pendeta Insinyur Dani Supangat, sahabat Syekh Az-Zaitun, dan para tamu undangan yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu yang kami hormati, beserta seluruh peserta peringatan ulang tahun ke-26 Mahat Az-Zaitun yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, Rabu 3 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 27 Agustus 2025 Miladiah, kita dapat berkumpul di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Sempena, peringatan ulang tahun ke-26 Mahat Az-Zaitun dengan tema menuju transformasi revolusioner pendidikan berasrama demi terwujudnya Indonesia modern di abad 21 dan usia 100 tahun kemerdekaan. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, telah pun disusun atur cara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, pemutaran video selayang pandang pembangunan Az-Zaitun. Keempat, sambutan Ketua Yayasan Pesantren Indonesia. Kelima, tausiah Syekh Az-Zaitun. Keenam, sambutan tamu undangan. Ketujuh, penampilan seni. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, dengan mengharap ridha Allah, mari kita mulakan acara ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah air, tanah tumpah. Sanalah aku berdiri dari pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, saka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, pemutaran video selayang pandang pembangunan Az-Zaitun. Selamat menyaksikan.
hari-hari atau bulan-bulan pertama untuk beberapa tahun yang akan datang. Paling tidak 25 tahun yang akan datang. Saudara, perjalanan kita ke depan, sekarang dan ke depan, bukan berhenti. Sama sekali tidak berhenti, terus berkembang. Dan tidak mau berhenti kita, terus bergerak. Kita ini membangun pendidikan itu serius. Saya sudah berdiri, sudah menjadi dirinya untuk di pendidikan ini. Tidak ada sesiapapun yang membongkar diri saya. Saya sudah menjadi dirinya, yakni diri yang mendidik. Jadi sia-sia kalau mempengaruhi saya untuk berubah dirinya itu. Saya sudah menjadi. Maka serius dalam melaksanakan pendidikan ini. Kodeko, sehat, cerdas, manusiawi, maju, jaya. Dari beliau Syekh, kita senantiasa dapatkan penyegaran dan penyegaran. Ilmu yang hidup dan menghidupkan kita. Karena gagasan demi gagasan yang brilian dari beliau. Par excellent. Apakah 1000 tahun yang akan datang Pancasila masih akan relevan? Di sini bisa saya bersaksi, bisa saya katakan 1000 tahun, 2000 tahun Pancasila akan tetap relevan untuk kebahagiaan hidup bersama. Karomna walakot karomna bani Adam bil barri wal bahri. Ajaran ilahi yang seperti ini membawa tatanan global. Maka di sebuah negara ataupun di berbagai negara nanti ke depan akan masuk ke dalam mempersiapkan diri melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu diistilahkan ke depan global education. Jadi tidak lagi kita berpikir, oh ini ciri Indonesia, oh ini ciri Malaysia, oh ini ciri
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh tetamu yang kami undang, yang tadi telah disebut satu persatu nama beliau oleh Ketua Yayasan, dan ketika menyebut tadi saya belum mendengar penghormatan yang diberikan pada perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mewakili Gubernur Jawa Barat. Maka salam hormat saya sampaikan kepada Pak Gubernur yang diwakili oleh Bapak. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Saudara, milad atau Idul Milad, kembalinya kelahiran sesuatu atau seseorang, sering diperingati, dan kita ketika ini sedang memperingati milad atau kelahiran daripada sebuah institusi pendidikan yang kita kenal dengan Ma'had Az-Zaitun Indonesia. Tadi oleh Ketua Yayasan telah diuraikan kronologis daripada pendirian dan berdirinya Ma'had ini. Ada satu catatan yang perlu disyukuri, bahwa gagasan ini sebelum berbentuk wujud pendidikan yang formal, kami telah membuat satu perkumpulan tidak resmi yang terdiri daripada tokoh ilmuwan yang punya kepakaran masing-masing, dan khususnya adalah bidang pertanian, dan secara spesifik tim itu kita namakan tim 11 yang berasal dari institusi pendidikan yang khusus dalam bidang pertanian, yaitu Institut Pertanian Bogor. Dengan beliau-beliau ini kami diskusi untuk mempersiapkan pendidikan masa depan supaya tidak guncang. Kami diskusi bukan kurikulum. Kalau kurikulum itu hal yang bisa sambil duduk, sambil berdiri, sambil tiduran dipersiapkan. Namun yang kami persiapkan ketika itu adalah bagaimana tatkala institusi ini berdiri, yang telah menyatakan sebagai institusi yang swasta tanpa bantuan negara di bidang pendanaan. Maka kita sepakat mempersiapkan pangan yang utama. Pangan yang kita istilahkan dalam bahasa lainnya Qut al-baladi. Pangan kokoh sebagai penunjang pendidikan. Sebelum kita lanjut,
tokoh-tokoh tim 11 ini semuanya masih utuh kecuali yang sudah berpulang. Dan hari ini 5 di antara 11 itu hadir. Ditambah ya hadir. Dulu belum ada yang profesor. Sekarang datang terus sudah profesor. Satu yang profesor yang hari ini hadir, Pak Profesor Amin. Beliau putra Madura. Kemudian doktor-doktor kita ketika itu masih sangat potensial dalam segala bidang. Hari ini juga hadir Pak Dr. Dedi. Pak, silakan berdiri Pak, biar dikenal. Pak Profesor Amin belum berdiri tadi. Maaf. Saya panggil nama depannya saja karena akrab sudah. Kemudian Pak Ujang. Dulu belum doktor. Waktu dalam tim 11 itu belum doktor. Sekarang sudah doktor. Kemudian Pak Raden Bagus. Beliau doktor. Semestinya sudah profesor tapi keburu pensiun. Kemudian ada lagi Pak Sukma. Inilah penggagas bagaimana supaya tatkala Az-Zaitun berdiri terus bisa lepas landas dengan baik. Artinya dipersiapkanlah pangan yang cukup. Apa ketika itu? Sebelum ada pendidikan, sudah membuat pendidikan yang non formal. Kita buat P3T. Pendidikan, pertanian, program pendidikan pertanian terpadu. Memang tidak mencari ijazah dan lain sebagainya, tapi mempersiapkan. Walhasil tersiapkan. Sampai di sini dulu, nanti masuk hal yang lain. Yang menjadi kebanggaan, ada satu tokoh lagi yang dari sejak Syekh masuk pendidikan tinggi di Ciputat, didapuk oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua lembaga pertanian mahasiswa Islam, yakni underbo daripada himpunan mahasiswa Islam. Saya menjadi ketua di Ciputat. Tokoh ketika itu pimpinan pusat daripada LPMI seorang doktor hewan. Belum doktor, baru dokter hewan. Beliau adalah Dr. Haji Palla Warukka. Nah, beliau. Terus setiap saat kami berkonsultasi sampai ditetapkanlah kami dari Az-Zaitun menjadi tim uji duriat peternakan. Beliau tokohnya. Dan ketika 2007 beliau meresmikan perhimpunan peternak sapi perah di kampus Az-Zaitun. Ada potretnya ketika itu. Nanti bisa dilihat. Ini tentang permulaan daripada Az-Zaitun berdiri agar kokoh, maka dipersiapkan pangan yang cukup. Sehingga sampai hari ini di Indonesia satu-satunya lembaga pendidikan yang berasrama, guru, pelajar, karyawan semua tinggal di dalam
kurang lebih 7.500 sampai 10.000 dengan karyawannya, cukup makan karena persiapan pangannya adalah 18 bulan. Setelah 12 bulan selesai, yang sisanya diekspor ke pasar induk, datang yang baru lagi. Selama 26 tahun tidak goncang sedikit pun. Ini bukan gara-gara, karena dipersiapkan oleh tim 11 ketika itu. Di layar itu ada tokoh, kalau kita pandang sebelah kanan kita, itu ketika itu Dr. Palawaruka. Kemudian yang sebelah saya, yang baju batik, yang tinggi, itu Pak Don. Pak Don siapa? Dari Departemen Pertanian, jurusan bagian peternakan. Don P. Utoyo. Kemudian yang tengah itu ketua koperasi, ketua peternak sapi perah. Kemudian sebelahnya dari Blitar. Nah, ini selingan saja. Kita lanjutkan. Ketahanan pangan seperti inilah yang tidak bisa mengguncangkan kekuatan pendidikan. Sama sekali tidak goncang, karena pangan tercukupi. Biasanya, sebuah pendidikan kalau pimpinannya ada dipermasalahkan orang, itu sekaligus segala sesuatunya goncang. Syekh Az-Zaitun tidak dipermasalahkan, tapi dikriminalisasi. Dinyatakan sebagai pencemar atau penoda agamanya sendiri. Nanti buat Datuk mau ini. Bagaimana? Apa? Suara apa itu? Nah, coba jangan ganggu. Jadi selama 351 hari, sedikit pun tidak ada goncang. Kemudian setelah dikriminalisasi, dana-dana yang dimiliki oleh Az-Zaitun disita. Bahkan ada dana yang tidak dijadikan barang bukti. Itu pun tidak bisa mengguncangkan Az-Zaitun. Mengapa? Cukup makan. Orang yang cukup makan tidak bisa diganggu oleh apapun. Isu apapun tidak bisa mengganggu orang yang cukup makan. Karena itu prinsip ilahi. Kekuatan Tuhan memanage alam semesta karena memikirkan at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Memberi makan supaya manusia sedunia ini tentram dan tidak terkena khauf. Bapak dan Ibu sekalian, 26 tahun yang lalu, tanggalnya sama, bulannya sama, baik Hijriah maupun Miladiyah. Dulu tatkala Pak Habibie meresmikan kampus kita ini, bulan Rabi' al-Awwal, bulan Agustus, tanggal 27. Sekarang juga Rabi' al-Awwal, bulan Agustus, tanggal 27. Maknanya 26 tahun baru ketemu Rabi' al-Awwal. Kita peringati hari ini. Menghayati pendidikan, saya teringat ada awal tahun abad 20, yakni 1900, penduduk Indonesia, khususnya di Jawa,
itu sudah mencapai 70 juta. Namun yang terdidik bangsa Indonesia ketika itu 75.000. Coba bayangkan. Kemudian 5 tahun setelah itu terciptalah sebuah politik etik. Politik yang beretika. Saya memaknai politik etik itu bukan balas jasa, tapi politik yang beretika. Bandingkan 1905 dengan 2025. Ketika itu politik beretika. Ketika ini politik berapa? Berapa itu pertanyaan, berapa itu juga harga. Maka kita bisa rasakan apa hasilnya politik yang beretika dengan politik yang berapa. Dan kalau digabung berapa, kita bisa rasakan hari ini. Ketika itu politik beretika itu membuat program yang sangat sederhana. Kita hanya mengenal 1 pendidikan, 2 irigasi. Untuk berbicara pertanian itu diucapkan hanya irigasi. Kemudian yang ketiga, penyebaran penduduk, dibahasakan transmigrasi. Dalam jangka yang tidak sampai 100 tahun, hanya 25 tahun. Tahun 30, bangsa Indonesia terdidik 1,5 juta orang. Dan pendidikannya politeknik. Artinya ilmu yang ditransformasi kepada praktek. Maka tampillah Bung Karno, tampillah Bung Syahrir, tampillah Bung Hatta, tampillah apa yang dinamakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Wujud nama Indonesia secara kesepakatan anak bangsa, wujud negara secara kesepakatan anak bangsa, wujud bahasa sebagai kesepakatan anak bangsa, dan diperjuangkan melalui pendidikan. Pendidikan modern. Kalau ada orang mengatakan bahwa kemerdekaan ini diperjuangkan melalui pesantren, melalui ini, itu boleh-boleh saja. Namun yang jelas oleh pendidikan modern. Bung Karno hanya keluaran pesantren di Panele. Panele itu adalah Surabaya, rumah daripada HOS Cokro Aminoto. Bukan pesantren yang seperti yang ada. Semua, Bung Hatta, Bung Syahrir, bisa membaca Quran dari ibu bapaknya. Kemudian sebelum kemerdekaan, berkumpullah tokoh-tokoh muda, anak-anak muda, yang mengarang lagu Indonesia Raya 3 stansa, umurnya belum 30 tahun, di atas 20 tahun. Bayangkan, bisa membuat filosofi apa negara yang didirikan. Ontologinya adalah stansa 1. Epistemologinya adalah stansa 2. Aksiologinya adalah stansa 3. Luar biasa. Hasil pendidikan yang terencana. Dari sini, setelah 26 tahun, saya bukan tidak bersyukur. Sudah ada one pipe education system. Namun kita masih ngelompokkan pendidikan yang berorientasi keagamaan. Yakni pendidikan tinggi kita masih di bawah naungan Departemen Agama
yang penuh batas agar tidak melewati batas-batas keagamaan. Dari sini tumbuh satu pemikiran, novum gradum, lompatan baru. Apa lompatan baru? Ada pendidikan di bawah naungan Departemen Agama dan kita menginginkan pendidikan di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional atau Perguruan Tinggi Nasional. Menjelang ini sudah kita tata. Kita sudah mengajukan sekolah vokasional tingkat menengah dihadang oleh gubernur. Namun bukan gubernur hari ini. Gubernur yang telah pergi dengan berbagai macam bekerjasama dengan Kumham yang sekarang pernah menjadi tokoh. Orang sering bertanya, apa itu maknanya politeknik itu? Ya, gampang saja. Poli itu berbagai, poli itu banyak, maka orang yang istrinya banyak itu poligami. Nah ini yang dipolikan teknik. Untuk apa yang gami? Teknik saja kita polikan. Kecerdasan. Jadi, apa itu teknik? Teknik itu adalah transformasi ilmu agar menjadi terpraktekkan. Jadi ilmu dirubah menjadi praktek berdasar ilmu. Maka itu politeknik. Apa yang kita akan masukkan sebagai program studinya? Tetap program studinya adalah at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sampai hari ini hampir 100 tahun kita masih berkutat pada pangan dan pangan. Belum bisa berdiri tegak sambil lari, tidak berpikir pangan. Maka kita masuk program studi utama adalah agronomi dengan berbagai macam. Kemudian peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, perkebunan. Ini semua yang diharapkan nanti alumni-alumni daripada politeknik ini menjadi insan akademik yang praktis, menjadi praktikum apa yang dinamakan praktisi, apa yang dinamakan kebutuhan hajat hidup bisa ditangani oleh kaum praktisi ini. Dan jangka waktunya kita ambil 4 tahun atau 8 semester. Mungkin nanti menjadi kalau S1 terapan lah atau sarjana terapan lah. Mungkin juga bisa dinaikkan nanti strata 2 terapan. Bisa ke doktor terapan. Maka doktor-doktornya nanti akan menjadi doktor ladang, doktor laut, doktor di hutan, doktron di perkebunan, dan lain sebagainya. Kita mencanangkan program jangka panjangnya, kita hitung per 4 tahun. 4 tahun pertama mungkin dimulai daripada perizinan dan sebagainya, pembangunan, karena sekarang ada dari gubernuran, mungkin akhir Agustus ini perizinan dari tingkat Jawa Baratnya sudah diteken oleh gubernur. Artinya masih 25. Kalau sudah begitu, 26 pembangunan. 27 mulai. 27, 8, 9, 30 menambah
program studi yang meluaskan juga lokasi kampus. Lokasi kampus kita siapkan di Jawa Barat. Jawa Barat Utara, yaitu di Indramayu ini, kita sediakan khusus, bukan menggabung dengan kampus ini, tapi agak sedikit jauh, 200 hektar. Kemudian, ini contohnya yang 200 hektar. Infrastruktur jalan sudah tersiapkan, menunggu izin. Izin sudah datang, Pak Gubernur diwakili oleh beliau. Insya Allah tidak seret. Karena apa? Gubernur yang lalu diundang, disowani juga nggak mau datang. Utusannya juga tidak datang. Sekarang utusan beliau sudah datang. Mudah-mudahan tintanya tidak seret. Ini dalam 4 tahun penerimaan murid rata-rata per tahun paling tinggi 250 orang. Artinya 4 tahun 1.000 orang. Tempat ini cukup dihuni oleh paling banyak 1.000 orang. Mengapa? Setiap mahasiswanya atau siswanya diberikan lahan praktikum 1.500 meter persegi. Maka kalau 2.000 dibagi 1.500 itu hanya cukup 1.400. Namun pertimbangan sana sini digenapkan 1.500. Kemudian langkah selanjutnya, kalau ada utara pasti ada selatan. Kita lari ke selatan, yaitu ke Garut. Bapak wakil dari gubernuran asal daripada mana, Pak? Bandung Barat. Ini kita siapkan Garut. Mana gambar Garut? Ustaz Halim. Nah, ini Garut. Bekas perkebunan kehutanan rakyat yang baru akan selesai dipotong. Jumlahnya bisa mencapai 450 hektar. Sudah kita bebaskan beberapa, tapi lebih daripada 25%. Ini di tahap kedua, yakni 31, 32, 33, 34. Ini nanti kita jadikan pusat peternakan dan perkebunan lainnya, juga pusat perikanan tangkap, karena ini jaraknya hanya beberapa meter saja dari laut. Beberapa meter artinya kilometer. Jadi kalau ada tsunami tidak masuk, karena ini ketinggiannya DPL-nya 200. 35, 36, 37, 38 pengembangan ketiga ke Tasikmalaya. Ini masih Garut. Tasikmalaya bukan di kota. Kita mencari seperti di kita sini, yakni di daerah para syekh. Itu dekat makam Syekh Mukhyi. Orang Bandung pasti tahu karena di sana tempat ziarah. Kalau hari Ahad itu penuh jalan. Yaitu di Pamijahan. Di sini potensi yang bisa dibebaskan sampai 1.000. Namun baru terbebaskan 145. Ini masih potensi hutan rakyat masih tebal. Maka nanti di sini ada perkebunan, ada kehutanan. Kalau perikanan tidak terlalu sesuai karena jauh dari laut dan perbukitan. Nah, ini pengembangan ketiga, sehingga nanti bisa mencapai minimal
8 program studi. Ada agronomi, perikanan, ternakan, kemudian ada kelautan, kemudian ada mekanisasi, pertanian, kemudian ada tata boga, kemudian ada perawat, dan ada hukum ke depan. Mengapa ada tata boga? Tata boga, kalau kita handalkan kampus kita ini memerlukan pemakanan 1 hari masak nasi 1.800 kilogram. Kemudian snack dan lain-lain. Maka lulusannya tidak usah membawa map ke kantor-kantor mencari kerja. Lulus terjadi tata boga. Kemudian sebentar lagi kita menginginkan membangun hospital, rumah sakit. Maka kita perlu perawat. Kita buka nanti program studi perawat dan semuanya. Karena apa? Kampus kita ini sudah tekad mandiri. Mandiri dalam pangan, mandiri dalam pembangunan, mandiri dalam segala hal. Itu yang dulu pernah kita baca, cita-cita Bung Karno sebelum menjadi presiden. Dalam bukunya di bawah bendera revolusi. Saya pencinta buku. Pada kelas 2 SMP, saya sudah tamat membaca buku jilid 1 di bawah bendera merah putih Bung Karno. Masih tertanam mandiri. Dan kita praktekkan di sini. Hampir-hampir mandiri. Kecuali perizinan pendidikan yang tidak mandiri. Harus izin ke Departemen Pendidikan, ke Gubernur. Andainya tidak ada itu, sudah berdiri dari dulu, Pak. Ini yang tidak mandiri. Kalau saya bisa tidak mandiri, tapi kan harus meninggalkan kampus, meninggalkan jati dirinya. Karena sudah menjadi, yaitu orang yang mewakafkan diri pada pendidikan. Jadi hari ini, kalau bapak-bapak setuju, kita canangkan pendirian daripada Politeknik Az-Zaitun Indonesia Raya. Disingkat Politeknik Air. Kalau nanti perlu tanah air. Politeknik Az-Zaitun A. Indonesia I. Politeknik Az-Zaitun Indonesia Raya. Raya R, air. Kalau nanti tanah, nanti dituntut oleh PBB. Karena apa? Di Costa Rica ada Universitas Tanah. Diilhami daripada Universitas Tanah yang di Costa Rica itu, kita mendirikan air. Di sana tanah, di sini air. Kita gabungkan Indonesia tanah airku. Nah, nanti ditambah tanah supaya tidak dituntut oleh Costa Rica. Ini lagu kebangsaan Indonesia Raya lebih dulu merdekanya dari Costa Rica. Jadi nama juga kalau Bapak tidak setuju boleh angkat tangan. Nanti kita ganti. Awal-awal kita mengikuti Plato, mengikuti Aristoteles. Keluarlah nama Livium Academica, Akademia. Mungkin nanti kalau izinnya itu, Pak ini bukan Indonesia ini, khawatir ditolak. Ya, filosofinya dari Plato dan ya Sokrates lah mbahnya itu. Sokrates, Plato dan Aristoteles. Karena beliau-beliau juga cinta dengan berbicara air, bicara tanah. Nah, air saja.
Bagaimana supaya air ini menyatu dalam nama kampus kita? Maka Az-Zaitun Indonesia waktu itu. Mengapa tidak kita tambah raya? Karena apa? Lagu kebangsaan Indonesia. Enggak boleh. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, sadar setelah 26 tahun, Universitas Az-Zaitun Indonesia enggak jalan. 26 tahun kemudian sadar, oh kurang R. R itu bisa Raden, bisa Raffles, RR kan Raffles Road. R, oh Raya, Indonesia Raya. Politeknik Az-Zaitun Indonesia Raya, kepanjangan Politeknik Air Indramayu Indonesia. Nanti bertanya apa itu air? Bisa dibuka di Quran. Menghidupkan tanah yang mati. Bisa untuk minum, bisa untuk ini. Namun ini kepanjangan daripada Az-Zaitun Indonesia Raya supaya tidak dikutuk oleh sejarah. Karena Az-Zaitun Indonesia ketika itu kurang raya. Nah, sekarang ditambahi Az-Zaitun Indonesia Raya. Maka sejarah akan merestui. Insya Allah di gubernuran menyetujui. Ada rayanya, Pak. Mengapa? Gerindra juga raya tuh, Pak. Nah, gerakan apa itu? Indonesia Raya. Tapi tidak ngikut-ngikut itu, Pak. Air ini pertobatan. Az-Zaitun Indonesia bertobat. Duh Gusti, ampuni. Saya telah sedikit serong. Apa serongnya? Tidak menampakkan R-nya, rayanya. Raya itu mewakili Republik. Az-Zaitun Indonesia, kurang R, Raya. Jadi Indonesia Raya itu Indonesia Republik. Indonesian Republic, IR. Jadi sudah tobat hari ini, 26 tahun tidak memasukkan raya. Tobatnya bulan Agustus, bulan Rabiul Awal tahun 25. Semoga diizinkan karena pakai raya. Ya, ini saja. Oh, nanti bagaimana sekolahnya? Kita ini menganut paham sosialis. Karena Pancasila itu sosialis. Mewujudkan satu keadilan sosial. Sosialis yang adil. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau hari ini kapitalis merajalela, ingkar daripada nilai sosialis Indonesia ini. Yaitu poin 5 daripada Pancasila. Dan seluruhnya dari poin 1 sampai akhir itu nilai sosialis. Uang sekolah tetap ada. Kalau kita baca Earth University di Costa Rica itu 1 tahunnya $12.000. Jadi 4 tahun dikalikan $48.000. Ada M-nya. Insya Allah kalau di Politeknik nanti, andaikan ada $1.000 dalam 1 tahun, tapi bisa dikonversi dengan kerja. Setiap mengadakan penelitian, itu dihitung kerja. Maka bisa menutup modal daripada kehidupan nanti. Atau uang sekolah nanti. Mereka diasramakan penuh. 24 jam hidup di asrama. Dan kita konsepkan 1 kamar pelajar diisi 2 orang.
Kalau sekarang di kampus kita ini satu kamar diisi 6 orang, 5 orang, 6 orang. Nanti di perguruan tinggi politeknik, di asrama satu kamar diisi 2 orang. Seluruh fasilitas praktek disediakan. Nah, nanti setelah kita kumpul ini, nanti kita barangkali panitia menyiapkan makan-makan, kita makan dulu kalau ada. Tapi kalau tidak ada ya kebangetan, ulang tahun kok tidak ada makan-makan. Nah, setelah itu kita nengok tempat yang mau kita jadikan politeknik itu. 200 hektar. Namun yang kita bangun hanya tidak lebih daripada 2,5 hektar untuk bangunan. Mengapa? Kita naikkan ke atas. Kalau perlu 12 lantai asrama itu. Jadi kita sedang efisiensi lahan. Bukan efisiensi APBN ya. Efisiensi lahan. Ini kampus kita ini sudah tidak efisien karena apa? Hanya 6 lantai. Mesti dinaikkan lagi menjadi 12 lantai. Ya. Jadi Bapak sekalian, ini sebagai omong-omong. Tapi bukan omong-omong. Karena menurut bahasa Indonesia tidak ada omong-omong itu. Yang ada omong-omong. Jadi omong-omong yang berharga. Omong-omong yang berisi. Kami minta setelah ini Bapak memberikan masukan yang berharga. Barangkali Bapak berkenan. Nanti muter Pak. Ini cara ulang tahun di Az-Zaitun begini. Kok beda ya? Semua berhadapan. Kecuali yang tidak berhadapan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi ini narasumber lah untuk berbincang dengan Politeknik Air. Dan yang harus didahulukan adalah pemegang polpen untuk perizinan. Kita dengarkan. Kata bahasa Sunda Banten, sales maha Bapak Sumping. Ya sales maha Bapak Sumping gitu. Itu kata orang Banten. Tapi bukan Sumping kalau orang Banten. Lebih tidak halus dari Sumping. Sales maha, ada ungkapan yang khusus. Kalau sales maha Bapak Sumping itu sudah bahasa tingkat tinggi barangkali. Saya bisa bahasa Sunda, Sumber Banten. Kalau Bapak Sumber Bandung. Ini saja Pak, terima kasih. Yang belum disebut Pak Ahmad. Ini beliau, Dr. Ahmad, mengawani saya sampai keluar 351 hari di Jalan Gatot Subroto nomor 2 Indramayu. Paling setia. Kalau saya tidak melakukan jam 11, jam 10 itu sudah menyanyi. Indonesia tanah air beta. Seluruh isi kampus itu menyanyi baru bisa tidur. Selama 351 hari menyanyi menjelang tidur. Itu doa. Pak Hendra, terima kasih. Supaya Bapak paham. Ini satu-satunya kawan. Dari sejak belum berdiri membangun, sudah kenal. Niatnya macam-macam lah, jangan tanya niatnya. Karena beliau kalau perlu bata didatangkan. Perlu ubin didatangkan. Perlu semen didatangkan. Ngutang. Kemudian ditagih, nanti dulu jawabnya. Jadi banyak orang yang bertanya dananya dari mana, ini yang tahu.
Tukang nagih, setiap bulan nagih. Tapi Pak belum ada, kembali. Jawab kita kepada beliau kalau nagih, ibu-ibu lain. Tak tahu mau titik, pelan-pelan Pak, nanti juga dibayar. Dibayarnya nanti. Jadi beliau, ada satu lagi, Pak dokter juga. Kawan Pak Ahmad mendampingi terus itu. Oh, ini Pak Haji Cahya, Pak Dokter Cahya. Ini UGM ini. Tapi ijazahnya doktor. Ijazahnya doktor. UGM asli. Ini juga kawan setia. Kawan setia. Alhamdulillah, di mana-mana ada kawan setia. Makanya tidak pernah bergeming dari cita-cita. Di apapun. Masukkan ke sel Bareskrim tetap. Masuk ke sel Jalan Gatot Subroto tetap. Apa yang dinyanyikan? Indonesia tanah air beta. Tidak pakai loudspeaker. Suara melatih supaya tidak pernah kendor suara. Ya ini saja, sekali lagi panitia, juru acara, serahkan kepada beliau. Jangan dibatasi waktu karena sedang mempersiapkan perizinan. Ya, hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.